Sobat Nika, kembali lagi di Biru, Bincang Wirausaha dengan Departemen Bisnis dan Kemitraan. Dengan saya, Hardi Masingarjati, dan rekan saya, Ahmad Eka Syuat. Dan pada kali ini kita kedatangan narasumber. Boleh Mas, perkenalkan? Oke, perkenalkan saya Muhammad Suasar Sarfansyah. Saya adalah CEO dan pendiri dari Listor. Oke, untuk podcast kali ini kita membawa tema dengan Nextpreneur, yaitu Next Entrepreneur, yang dimana judul ini diambil dari kami, yaitu Gen Z, dan mempelajari entrepreneur ini. Oke, kita lanjut aja ke segmen pertama, yaitu boleh nih Mas ceritakan tentang latar belakang dari Masnya nih. Oke, pertama-tama saya Muhammad Suasar Sarfansyah, umur saya 19 tahun saat ini. Saya memulai bisnis saya itu pertama kali saat saya berumur 13 tahun, saat di bangku SMP kelas 2. Dan waktu awal-awalnya itu, orang tua saya itu bekerja sebagai pedagang di pasar tradisional, tepatnya di Pasar Agung Proklamasi Depok, kalau kalian tahu. Oke, jadi di Pasar Agung itu kan waktu awal tahun 2020 itu ada himbauan soal lockdown karena waktu itu ada COVID-19 dan hal tersebut membuat saya yakin buat alihin penjualan ke penjualan online. Saya bilang ke orang tua saya bahwa sebaiknya kita jual barangnya ini secara online aja. Bisa lewat Kaskus FJB waktu itu, forum jual beli Kaskus, lalu juga bisa lewat Facebook dan Instagram. Jadi itu awal saya ngejualnya itu lewat platform-platform tersebut, dari Instagram, Facebook, FYB, dan setelahnya penjualnya cukup bagus dan saya pun juga ditawarin untuk bergabung ke Lazada Seller dari, kalau nggak salah namanya itu Relationship Manager, RM, kita bisa nyebutnya RM aja. Dari RM-nya ini saya diundang ke seminar Lazada waktu itu dan diajarin juga buat buka toko di Lazada. Dan saya kasih nama itu pertama itu MR Fun Store. Oke, tadi kan Masnya udah cerita nih berawal dari di Pasar Agung ya. Iya benar. Kalau boleh tahu tuh Mas, di Pasar Agung tuh Masnya jual apa sih Mas? Jadi di Pasar Agung itu kita ngejual fashion dan beda sama di store yang sekarang yang ngejualnya hanya fashion muslim. Di Pasar Agung itu kita ngejualnya full fashion dari mulai baju, celana dan lain-lain itu nggak terbatas di muslim aja. Jadi baju-baju secara umum gitu kita jual. Soalnya itu kan pasar tradisional. Iya, iya. Muslim fashion ya jatuhnya Mas. Iya benar. Terus Masnya dari COVID itu pindah ke online ya Mas ya? Iya benar. Kira-kira apa sih Mas yang memicu Masnya nih mau pindah ke online tuh? Jadi tuh waktu COVID-19 datang itu kan ada himbauan untuk lockdown ya. Nah, di situ tuh saya ngelihat banyak toko-toko yang di daerah lain itu udah disuruh tutup sama pemerintah setempatnya. Dan kalau saya lihat dari negara lain pun juga, bahkan juga dilakukan kebijakan tersebut lebih masif daripada di Indonesia. Jadi dari situ saya mikir pasti kedepannya bakal di lockdown juga dan disuruh tutup toko, dan memang benar aja sih. Waktu pertengahan 2020 itu udah nggak dibolehin lagi berjualan di Pasar Agung gitu dari pemerintah setempat. Dan kita jualnya udah full online. Berarti Mas selain itu strategi yang Mas lakukan untuk memasarkan produk Mas itu apa lagi Mas? Ada lagi? Jadi pertama-tama tuh saya posting barangnya di Kaskus FJB sama di Facebook. Itu saya pasang aja harga ecer dan harga grosir. Kalau grosir itu kan bisa beli setengah lusin atau selusin tuh saya pasang. Dan itu lumayan banyak yang beli juga. Dari situ sih karena penjualnya udah banyak gitu kan, ada RM mungkin yang ngelihat postingan saya terus komen gitu, boleh nggak minta nomornya, terus saya kasih aja gitu nomor saya. Dan beliau juga responsif juga ke sayanya dan beliau ngebantu saya buat ngebikin akun toko dari RM Lazadanya itu. Dan setelah dari bikin akun Lazada itu penjualannya juga bagus. Di Lazada itu waktu minggu pertama kita jualan itu ada sekitar 20-30 orderan seharinya. Dimulai dari hari pertama jualan tuh udah ada pembelinya.
Karena mungkin itu pas Covid juga kali ya, orang juga parno gitu kalau misalnya belanja di luar dari aplikasi gitu, misalnya di mall-mall atau di tempat offline gitu, orang lagi was-was sih waktu kondisi kayak begitu. Jadi udah banyak sih. Kalau dibilang momen yang pas, sebenarnya itu udah momen yang pas sih saya mulai jualan. Karena memang di momen tersebut orang-orang lagi fear akan COVID-19 ini kan. Jadi ya buy-nya itu pindah ke online. Berarti Mas kan mulai tadi dari umur 13 tahun ya? Iya benar. 13 tahun itu Mas udah ikut ke pasar atau ikut berjualan atau cuma ikut aja menemani orang tua? Kalau saya dari SD itu udah nemenin orang tua jualan di pasar sih, walaupun nggak terlalu berkontakan langsung dengan pembeli. Tapi kalau misalnya ada pembeli yang nanya, saya bisa jawab sih. Kayak Oh, misalnya, baju ini harganya sekian nih, di labelnya ditulisnya segini. Tapi kalau misalnya pembelinya nawar gitu kan biasanya di pasar ada yang iya, nawar gitu ya. Itu saya bilang, boleh tanya ke ibu saya aja ya, iya. soalnya, saya anaknya aja gitu. Nggak bisa nentuin harga, cuma ngasih tahu harganya aja, sama barangnya ada ini aja. Berarti dari SD ke COVID itu berarti cukup lama ya Mas ya? Iya Di itu pasar cukup itu lama cukup sih. lama ya? Berapa tahun Soalnya, Mas? mungkin lebih dari 5 tahun juga sih. Soalnya tuh orang tua saya kan kalau misalnya ke pasar, saya nggak ada yang jagain, jadi pasti saya dibawa ke pasar sih. Oh, gitu. Eee, Ibu bapak saya dua-duanya di pasar, jadi saya ikut dibawa ke pasar bertiga gitu. Terus, ada adik saya juga yang cewek juga ikut dibawa sih itu. Itu setiap hari atau weekend? Setiap hari, Setiap hari. iya setiap hari dibawa ke pasar sih. Dari pagi. Dari pagi sih. Soalnya kan Hmm, buka tokonya dari pagi kalau pasar gitu ya. Berarti kan Mas tadi udah cerita tentang gimana awalnya dari semenjak sebelum COVID terus sampai sebesar sekarang ya. Kira-kira saya mau nanya nih, Mas, modal awalnya itu dari mana sih Mas? Atau punya tabungan sendiri kah? Atau mungkin dari orang tua atau ada investor lain yang memang menawarkan ke Mas gitu? Oke, jadi waktu saya pertama kali jual online itu, barang yang saya jual itu udah ada, karena itu barang dari toko offline yang udah kita punya gitu. Oke. Nah, dari modal tersebut kita puterin lagi juga, kita puter-puter ulang ke barang yang lebih niche aja, yang lakunya banyak gitu di online gitu kan, ketrek gitu misalnya peci gitu ataupun baju koko. Nah, itu kita banyakin beli yang itu aja sih. Soalnya kalau di online gitu ternyata barang-barang yang dibeli pembeli itu rata-rata sama aja. Kalau misalnya di toko gitu kan beragam ya, karena mereka kan bisa ngelihat langsung gitu. Tapi kalau misalnya di online gitu rata-rata orang belinya yang umum aja barangnya gitu. Jadi kita puter ke yang lebih umum gitu modalnya. Jadi nggak usah stok yang beragam-ragam atau variasinya banyak, cukup kayak yang inti-intinya aja gitu. Kalau yang beragamnya itu kalau misalnya udah habis ya udah nggak usah di stok lagi gitu, kecuali penjualnya bagus gitu baru kita oh, restock. berarti ada datanya ya Iya, dari ada data data yang kita pembelinya ya. kumpulin sih. Terus tadi kan Masnya kalau yang di Pasar Agung itu kan fashion umum ya. Iya, fashion umum. Nah, pas di online ini yang fashion umum itu yang stok-stok masih sisa terus dijual habis itu kalau misalnya sudah habis nggak di lagi atau setelah pindah ke online itu apa punya stok baru lagi. Jadi waktu penjualannya itu tinggi di barang-barang tertentunya aja, barang itu aja yang kita stok. Jadi barang-barang yang penjualannya rendah tuh nggak kita stok, karena kalau misalnya kita ngestok barang yang lakunya lama itu menurut saya, bakal bikin uangnya macet gitu di produk Hmm. tersebut. Dan waktu itu kan kondisinya juga lagi, eee, ekonomi juga lagi mungkin krisis ya saya sebutnya. Walaupun mungkin nggak terlalu dibilang krisis juga sih waktu Covid, tapi memang ekonomi waktu itu Turun turun lah. sih. Hmm. Jadi ya di stoknya ya di barang yang cepat laku aja sih kalau saya, dan yang laku-laku ya peci gitu. Kebanyakan peci sih yang laku, makanya saya stok paling banyak itu di peci sih. Hmm. Terus mungkin kan tadi kan Mas kan pertama kali kan jualan online itu di Lazada ya Mas ya. Iya, pertama kali di Lazada. Kalau sekarang ini udah berapa banyak platform Mas? Saya ada 5 platform sih sepertinya, mulai dari
Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tokopedia, sama Blibli. Sebenarnya di luar itu kita juga ngejual lewat Instagram, Facebook, dan website kita sendiri gitu, livestore.id itu kita jual juga barang-barang kita di situ. Cuma kalau marketplace itu yang kita jual di 5 itu sih, 5 marketplace utama lah sebutannya. Kalau boleh tahu Mas, barang-barangnya tadi kan Mas kan udah sebut nih, udah ada peci satu. Apalagi Iya, itu Mas? kalau sekarang sih udah ada banyak produk lain seperti gamis, baju koko, terus juga celana-celana ada juga sih, celana sirwal. Lalu juga kita jual produk-produk kayak bros gitu, aksesoris hijab. Hijabnya juga kita jual. Kita jual brosnya juga. Berarti secara umum fashion-fashion yang muslim ya? Iya, yang muslim. Saya kalau kita lihat dari permintaan tuh, fashion muslim itu permintaannya banyak, tapi orang yang menggelutinya nggak sebanyak bidang fashion. Karena kalau bidang fashion itu kan eh, kebanyakan digelutinnya bisa dari eh, nggak terbatas di satu agama aja. Kalau kita kan fashion muslim di agama Islam aja. Jadi lebih sedikit persaingannya gitu. Permintaannya paling banyak karena memang saya lihat mayoritas penduduk di Indonesia itu muslim. Jadi pas saya riset juga, ya mending saya jual fashion muslim aja. Persaingannya lebih sedikit, permintaannya juga banyak. Jadi ya itu sih. Saya niche-nya fashion muslim pilihnya. Berarti Mas udah ibaratnya sebesar sekarang seperti ini tuh Mas belajar dari mana atau otodidak aja Mas? Oke, buat yang belum tahu mungkin sebenarnya saya tuh udah pernah kerja beberapa bulan waktu SMP itu sama tetangga saya yang juga jualan online. Jadi sebelum saya jual online itu saya udah nyoba kerja sama dia juga. Jadi waktu itu saya kerja jadi tukang packaging, dibayar 50.000 itu kerjanya 6 jam. Pagi-pagi lah kerja dari jam 9 sampai jam 3 sore itu jadi tukang packing aja sih. Nah, dari situ juga saya tahu gitu alurnya itu kayak gimana gitu. Saya ngelihat dia mesen ke vendornya itu gimana, terus saya juga ngelihat dia posting itu caranya gimana gitu. Dia juga ngasih tahu saya sih, orangnya terbuka juga sih sama ilmu gitu, dia mau sharing sih, Nggak kayak pelit dia ilmu lah ya, ngajarin. nggak pelit Iya, ilmu gitu. nggak pelit ilmu lah dia. Di ajaran saya kan orangnya penasaran gitu. Kadang kalau misalnya ada hal yang bikin penasaran, pasti saya tanya gitu. Ini gimana emang mas jualannya? Terus juga dia jawab gitu kayak begini. Di laptop gitu dia posting begini begini begini. Nanti resinya di print. Kalau nggak print resi, paling minta aja pembelinya ngasih alamat terus kita tulis alamatnya ya. Kirimnya ke waktu itu JNE sih yang lagi banyaknya sih. Dulu kayak Antra aja gitu belum ada sih. Expect Express juga belum ada sih waktu itu. Adanya tuh JNE. JNT nggak tahu sih udah ada apa belum, tapi JNE sih yang paling banyak waktu itu. Terus tadi kan Masnya sempat bekerja nih sama tetangga Masnya nih. Iya, Itu kira-kira itu tadi berbulan-bulan ya Mas ya? iya kurang lebih 3 bulan sih saya kerja sama dianya sih. Nah, setelah dari 3 bulan itu apakah Masnya langsung mencoba jualan online atau pada saat itu Mas sudah membuka online? Waktu itu saya udah ngebuka online juga sih. Oh, udah membuka online. Jadi waktu saya kerja di bulan kedua tuh saya udah ngebuka toko online saya juga sih. Saya ngeliat dia, wah lumayan juga nih dia jualan online gitu. Karena dia bilang juga kan ke saya, alasan dia jualan online ya karena toko dia itu yang ada di Depok juga di Merdeka tepatnya. Itu dekat sama tempat tinggal saya sih. Nah itu dia bilang penjualnya udah rada menurun dan takutnya juga bakal ada lockdown jadi dia jualan online gitu. Jadi saya juga kepikiran buat kayak gitu sih. Terus em, mungkin ada nggak sih Mas tantangan-tantangan jualan online yang kayak em, capeknya packaging atau mengatur strategi dalam posting-postingnya. Nah, itu gimana Mas tantangannya Mas? Kalau menurut saya tantangan di dunia online itu sebenarnya cuman tentang pembelinya aja sih. Kalau online gitu biasa kita susah ngeyakinin pembeli sih. Apalagi waktu zaman awal awal online dulu gitu, kadang bentroknya itu soal kepercayaan sih. Pembelinya kadang nggak percaya sama penjual. Kalau kita percaya sama pembeli juga lebih susah juga sih sebenarnya daripada pembeli percaya ke penjual gitu.
Kalau sekarang kan online gitu udah lumrah ya, jadi orang udah nggak terlalu takut sih. Kalau packaging gitu menurut saya lebih mudah jualan online daripada jualan offline, karena kalau jualan online itu lebih santai sih, kita nggak interaksi langsung sama pembeli gitu, nggak banyak bicara kan. Kalau misalnya sama pembeli gitu kita banyak ngomong gitu, nawar ini nawar itu, terus kita juga nawarin ini itu. Tapi kalau ke online kan kita tinggal balas chatnya aja gitu, kalaupun nawarin produk lain ke pembeli tersebut gitu, misalnya, "Kak, ini kita ada alternatif produk lain," ataupun, "Kak, mau lihat model ini juga nggak? Ini bagus nih modelnya," kita bisa kirim fotonya aja gitu kan, katalognya. Tapi kalau di offline kan kita harus mondar-mandir gitu, ngasih lihat bajunya gitu, kita ambil dari rak ataupun dari etalase, ataupun dari gantungan gitu, kita ambil bajunya kita show ke pembeli gitu, "Kak, ini produknya mau nggak, yang kayak begini, atau warna yang ini lebih bagus nih, Kak." Rekomendasinya juga lebih gampang gitu kalau di online. Jadi menurut saya online itu jauh lebih gampang sih sebenarnya daripada di offline kalau dari kecapean. Cuman, waktu awal-awal sih susahnya cuman pembeli aja sih kurang percaya, harus diyakinin sih. Berarti Mas dari awal kan yang Mas dari COVID itu awal sendiri ya Mas ya? Iya, Belum ada karena. Nah, proses dari sendiri menjadi ada karyawan dan staff itu apakah ada tantangan atau kesusahan sebelumnya gitu Mas? yang pertama-tama itu waktu saya awal bisnis itu saya tuh selalu mikir kalau misalnya tugas dikerjain sama orang, itu tuh nggak bisa 100% gitu, nggak sebagus yang saya kerjain. Karena kan pertama kalau saya ngerjain bisnis saya sendiri, itu kan saya punya perasaan yang tulus ke bisnis saya gitu. Jadi nggak mungkin saya ngelakuinnya setengah-setengah, pasti 100% gitu. Mau itu packaging, pelayanan ke pembeli, kayak customer service, itu pasti saya kasih yang terbaik gitu. Bahkan rekomendasiin gitu kan, kalau misalnya bukan, owner-nya, tapi staff gitu biasa rada males gitu kalau rekomendasiin ke pembeli. Dia beli, ya dia beli aja gitu, nggak usah, disuruh kayak tambah beli yang lain gitu, atau direkomenin apa gitu. Biasa staff gitu nggak mau kayak gitu sih. Dia asal beli ya udah nggak apa-apa gitu. Makanya itu waktu awal-awal sih saya kekeh kayak nggak usah nambah karyawan gitu. Satu, saya sendiri seorang aja cukup gitu. Saya packing juga cepet. Mungkin saya bisa packing 50 per jam gitu kan. Kalau misalnya saya suruh karyawan, saya pernah sih nyuruh orang gitu packing, tetangga saya juga yang seumuran sama saya gitu, temen saya juga. Itu tuh dia packing cuma kayak dapat 20, 30. Terus saya juga pernah nyuruh dia balas chat gitu, saya kasih HP-nya, dia balesin aja gitu, soalnya kan chat-nya banyak gitu. Nah itu balasnya juga nggak sebagus saya ngebales gitu. Jadi, pas itu saya mikir, bagusnya sih di kelas sendiri, cuma kan, karena orderan makin banyak tuh, di tahun pertama itu kita orderannya, udah lumayan banyak sih. Dari pertama mulai aja tadi kan udah saya bilang itu 20, 30 per hari. Nah, setelah 1, 2 bulan tuh udah nyentuh seratusan per hari. Seratusan per hari tuh udah cukup sulit sih. Saya kayak dari pagi sampai malam tuh udah packing aja sih. Ya yang nganter sih orang tua saya sih, pakai motor, nanti diantar sama bapak gitu, diantar pakai motor. Dan, dengan orderan sebanyak itu saya mikir buat mending kasih 60%, tapi didelegasiin ke orang daripada 100% saya sendiri gitu. Karena saya udah sakit beberapa kali sih itu karena, capek juga sih, Keteteran sih. keteteran juga sih. Iya, itu keren juga Mas, 50 produk di packaging per jam itu saya juga cukup kaget sih. Saya emang, saya kerja sebelumnya sama tetangga saya itu packaging guys. Jadi kalau misalnya packing itu saya cepet banget dan teliti juga sih. Saya yakin saya teliti sih, saya baca gitu kuantitinya berapa. Cuman kalau saya kasih ke staff tuh, kadang ada yang salah gitu. Jadi waktu Gregetan. saya, delegasi itu, saya kasih kerjaannya itu yang simple aja, nggak yang berat-berat atau yang bikin dia susah gitu. Jadi dia packing, saya ngecek gitu, saya ngecek hasilnya gitu. Jadi saya, habis saya delegasi tugas itu saya nggak packing. Kalau admin chat, saya nggak ngasih ke dia admin chat karena menurut saya waktu saya kasih ke staff gitu, admin chat-nya gitu, jawabannya gitu menurut saya nggak begitu bagus. Karena kan kita nyuruh orang lain ya, nggak antusias kayak saya gitu. Kalau saya kan antusias banget karena kalau pembelinya beli banyak saya makin untung. Tapi kan kalau staff saya sama aja gajinya gitu, nggak nambah.
Jadi mungkin nggak pengaruh juga ke dia. Jadi saya delegasi tugas yang menurut saya simpel gitu. Dan menurut saya wirausaha itu memang harus pintar delegasi karena kalau kalian nggak bisa delegasi gitu nggak mungkin bisa berkembang juga. Jadi saya ngurusnya kayak supply chain-nya aja gitu, rantai stoknya. Kalau packing nggak saya ngurus sih. Saya packing tuh cuma bagian kayak ngecek aja gitu hasilnya. Ini kuantitinya bener nggak nih karyawan? Kadang juga banyak yang salah sih karyawan dibanding saya yang making sendiri karena kan ada aja gitu kurang teliti gitu. Saya cek-cekin aja barangnya. Jadi itu sih awal-awal yang saya pegang tuh waktu udah ada karyawan ya ngecekin hasil packingannya dia sama balesin chat dan atur rantai pasok aja sih sama vendor-vendor atau supplier gitu. Berarti produk Mas itu ngambil dari vendor sama supply-nya. Iya, vendor dari supplier semua sih. Di UMKM lokal lah kalau kita makanya. Full lokal. Lalu buat sekarang kira-kira ada berapa staff Mas? Kalau sekarang sih udah tinggal 8 sih karena sekarang itu dari Shopee pun udah ada AI toko gitu. Dari Lazada, Shopee, TikTok Shop dan lain-lain itu udah ada AI. Nggak kayak dulu guys. Kalau dulu itu kita butuh kayak customer service. Terus kita juga sekarang itu jasa kirim tuh udah lebih banyak gitu. Mau pick up ke rumah. Kalau dulu tuh susah pick up ke rumah. Kita harus ngantar sendiri gitu. Jadi ya banyak yang harus dikerjain gitu. Karyawan butuh banyak. Butuh lebih dari 10 orang gitu. Dan kalau sekarang sih udah saya turunin sih dari tahun lalu 14 sekarang cuma 8 aja sih dan lebih efisien sih kerjanya. Daripada 14 itu kan lebih ramai juga. Dan kalau misalnya banyak orang gitu juga menurut saya jadi sempit juga sih kalau kerjaannya berkaitan sama pergudangan gitu kan kayak kita gitu. Ngestok barang dan lain-lain kalau banyak orang gitu rumit gitu jadi susah gitu kerjanya. Gerak gitu susah. Host live gitu kan kalau misalnya uh, ditanyain sama pembeli, Kak, tolong spill barang yang ada di keranjang nomor 48. Nah, itu kan host live-nya pasti nyuruh karyawan yang lain atau staff yang lain buat ngambil gitu. Tolong ambilin dong. Cuma kan kalau banyak orang gitu, ngambilnya pasti ribet gitu, lama dan ribet. Dan sekarang karena karyawannya lebih dikit, lebih gampang aja gitu. Kalau nge-spill tase nomor 8 di spill gampang gitu. Nomor 9 di spill, itu sih lebih gampang. Memang sangat memperhatikan karyawannya sekali Mas ya. Iya sih harus sih. Soalnya karyawan itu kan kalau bos itu ibarat jantungnya tim, karyawan tuh organ lain lah, Iya sih. organ pendukung lah. Jadi ya harus diperhatiin juga sih. Mas sekarang buat karyawan-karyawan itu mereka itu datang pulang pergi atau disediakan satu tempat untuk mereka bekerja? Kalau dari karyawan sih datang pergi sih, kita nggak ada tempat buat stay. Sebenarnya kalau di samping tempat kerja kita itu ada, kita punya kontrakan sendiri, kontrakan 2 lantai itu, dan sebenarnya bisa sih stay situ, tapi nggak ada yang mau sih. Ada kayak 1-2 tempat yang kosong kalau mau stay, tapi nggak pada mau sih, pada maunya balik aja gitu. Jadi kadang paling dibikin sama karyawan buat sholat gitu, ataupun buat jadi kamar mandi gitu, ataupun ruang pribadi aja gitu sama karyawan. Dipakai bentar-bentar doang aja, nggak buat tempat singgah sih. Saya kebanyakan maunya sih balik aja sih ke rumah. Pergi abis itu waktunya jam pulang ya pulang aja ke rumahnya gitu. Karena karyawan kita juga rumahnya nggak jauh-jauh sih. Kalau saya open recruitment tuh di Instagram pasti selalu saya cantumin utamain wilayah Depok gitu. Karena kalau misalnya jauh gitu kemungkinan besar bisa ngaret gitu ataupun kesian juga di karyawannya ongkosnya gitu. Jadi saya cari Depok aja sih biar lebih gampang juga sih. Lalu hmm, kira-kira Mas ada kekhawatiran atau ada yang Mas takutin gak sih? Kayak, aduh takut produk saya penjualannya menurun nih. Ada nggak sih Mas kekhawatiran atau misalkan toko online-nya tiba-tiba down atau bagaimana? Kalau menurut saya sih kalau soal penjualan saya sebenarnya nggak takut. Saya tuh lebih khawatir ke fee dari marketplace aja sih. Karena mungkin banyak
penjual-penjual lain juga yang ngerasain sama kayak saya, yang saya rasain itu fee admin marketplace itu selalu nambah gitu. Walau sebenarnya sih, saya nggak tahu sih ini boleh spill atau enggak, tapi fee saya itu sebenarnya lebih rendah dari penjual lain, guys. Ini saya punya kontrak khusus sama marketplace itu lebih rendah. Jadi kalau misalnya orang lain itu anggapannya 15, saya cuman kayak 10 gitu. Saya lebih sedikit lah, karena saya tuh dulu ada kayak tawaran jadi ambasador di Shopee juga gitu, kadang dari Lazada gitu, dan ada kontraknya gitu. Dan itu salah satunya juga bikin biaya admin di toko saya turun, jadi lebih turun sih. Cuman kalau sekarang saya kena naik juga jadi sama aja sih. Jadi kalau misalnya kalian biaya adminnya sekarang naik, dari yang tadi 15% di kalian itu naik jadi 20%, yang saya juga sama naik dari 10% jadi 15%, dan sebenarnya khawatirnya di situ sih. Karena makin tipis juga profit yang kita dapetin. Kayak misalnya kita ambil margin profit tuh cuman 20% kan. Karena ditambah 5% sama marketplace tuh jadi turun ke 15% gitu margin profitnya. Jadi lebih dikit aja sih profitnya. Itu yang saya khawatirin sih. Nambah-nambah terus sih. Terakhir bulan lalu itu ada biaya proses pesanan 1.250 perak gitu buat para seller yang jualan di marketplace, dan itu diberlakuin di semua marketplace. Jadi di Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, Lazada itu diberlakuin, Blibli enggak sih. Dan ya itu sih kekhawatiran saya. Karena margin profitnya tuh makin lama makin tipis gitu. Kayak tahun pertama saya jualan di Shopee itu kayaknya nggak nyampe 10% biaya adminnya deh. Kecil ya. Iya kecil banget sih. Mungkin 5% gitu. Terus naik jadi 10. Di 10% itu saya diturunin sama Shopee biaya adminnya ke 7,5. Terus habis itu naik lagi kan biaya admin ke 15%, yang sebelum Agustus ini kayaknya fix di 15% sih guys. Kalau kalian join-join promo apapun itu kayaknya fullnya itu di 15% sebelum Juni atau Juli ataupun Agustus, yang di 3 bulan ini marketplace lagi gencar naikin biaya admin. Itu tuh 15% pokoknya. Dan saya tuh dikasih 10%, lebih rendah lah daripada seller lain. Tapi pasti selain saya ada juga sih seller lain yang mungkin top seller juga yang dikasih kayak begitu, ataupun bahkan mungkin lebih kecil dari saya gitu kali ya. Mungkin dia 8% atau 9%. Tapi saya nggak tahu juga sih karena emang nggak di-spill juga sih berapa dituruninnya. Kalau ke saya diturunin 5% jadi 10 dari 15% tuh. Saya udah aktifin semua promo kayak garis ongkir, terus juga cashback ekstra, garis ongkir Excel dan lain-lain tuh udah saya masukin sih. Start plus seller juga udah tergabung kita. Jadi ya itu sih kekhawatirannya ya dibiarin aja sih. Kalau sekarang juga saya mungkin di 15% sih guys. Kalau seller lain kan 20. Nah, dengan adanya kekhawatiran itu, gimana cara Mas, saya mau tahu nih gimana cara Mas untuk mengatasinya gitu Pak. Ditambah kan Mas juga punya karyawan yang memang harus digaji ataupun nanti membagi kemasnya itu kira-kira gimana Mas? Yang pertama itu sebenarnya kita waktu ada berita kenaikan biaya admin itu banyak seller yang melakukan protes dan kita juga ikut protes gitu. Bahkan ada yang ngajakin buat bikin paguyuban seller gitu. Jadi kayak ojol gitu guys buat ngedemo. Tapi seller itu tuh lebih susah dikumpulin daripada ojol. Soalnya seller itu kan dibagi-bagi, dan sebenarnya Shopee itu biaya adminnya itu nggak rata guys. Kalau kalian pikir biaya admin di Shopee itu rata, itu sebenarnya salah. Biaya admin Shopee itu beda-beda. Mungkin kalau ke penjual yang biasa aja gitu, mungkin dibukul sama rata. Tapi menurut saya sih, karena ada rekan-rekan saya juga yang dikasih biaya admin lebih rendah juga sih daripada seller lain. Kayak saya gitu misalnya, dari 15% turun ke 10, ataupun kalau dia dari 15% dituruninnya ke 12% gitu. Dan yang kayak gitu biasa nggak mau juga sih demo-demo atau protes-protes. Jadi walaupun ada kekhawatiran, yang cara pertama itu nggak pernah berhasil sih buat bikin kayak paguyuban atau grup seller gitu, susah sih. Dan yang kedua pasti yang kita turunin itu harga dari supplier. Kita pasti minta ke supplier buat nurunin harga juga pertama. Karena kalau misalnya margin profit kita turun, kita diskusi sama supplier, kita jujur aja gitu, kita kasih berita dari Shopee gitu, ataupun dari marketplace lain, misalnya biaya adminnya itu naik sekian persen,
kita tanggung aja bareng-bareng gitu berdua. Jadi dari vendornya ngurangin harga 2%, dari saya misalnya ngurangin juga 2 atau 3% gitu. Jadi kita diskusin aja sih sama vendor gitu buat hal kayak gitu. Dan terakhir gitu, yang Agustus kemarin juga saya gitu sih guys, saya diskusin sama vendor, ya walaupun jadinya untungnya lebih dikit, tapi ya mau gimana gitu. Sebenarnya kalau harapan saya sih, pemerintah gitu bisa regulasi lebih bagus gitu, jangan terlalu banyak fee admin gitu. Soalnya kalau di negara lain pun, kayak Amazon, atau Alibaba, ataupun platform-platform marketplace besar lainnya yang beroperasi di luar Indonesia gitu, masukin fee-nya itu nggak segede di sini guys. Di sini tuh fee-nya tuh besar banget guys. Kalau kalian mau bandingin itu, saya bisa bandingin sama Shopee Malaysia. Karena saya juga punya aplikasi Shopee Malaysia dan kita juga sempat juga sih ngejual barang-barang kita ke Malaysia lewat program ekspor Shopee gitu. Ataupun di luar program ekspor Shopee itu banyak customer dari area-area Kelantan atau Putrajaya yang minta ekspor dari kita. Soalnya kan di Putrajaya sama Kelantan tuh emang mayoritas muslim ya. Dan di Shopee Malaysia tuh fee adminnya lebih rendah daripada di Indonesia guys. Jadi menurut saya pemerintah tuh harus ngasih regulasi ataupun ya pajaknya turunin lah biar di marketplace juga turun gitu. Karena menurut saya yang sekarang sih terlalu besar sih. Kalau pedagang biasa gitu, bukan yang seller-seller yang memang ada kerjasama sama Shopee gitu, itu menurut saya udah 20%-an sih guys. Kalau nggak di atas 20% tuh pasti 20%, minimal-minimal 20. Jadi ya itu pasti nyusahin banget sih kalau misalnya harga barang cepet kan, Shopee ngambil 20.000 gitu. Kalian kalau model produknya 60.000, Shopee ngambil 20 kan kalian juga sama aja kayak Shopee dong, bagi duanya. Padahal Shopee nggak ngapain-ngapain kan. Lumayan itu. Shopee ngambilnya. Kalian tuh untung nggak bersih loh guys kalau misalnya kalian jual 100.000 barang 60.000, dapatnya 20.000 kan karena diambil sama Shopee 20.000. Nah itu kan kalian ada biaya sewa gudang atau toko gitu kalau kalian gudangnya sewa bukan beli gitu. Terus ada biaya karyawan juga kan, Iya. ada biaya operasional yang bukan Perintilan banyak. ya istilahnya ada kayak fixed cost, operational cost gitu, biaya overhead gitu dan lain-lain itu kalian harus hitung juga sih. Takutnya nanti 20.000-nya malah jadi 2.000 gitu. Malah besaran Shopee guys. Dan saya temuin emang kayak gitu sih besaran Shopee. Saya pun sekarang menurut saya masih besaran Shopee ngambil ke saya sih daripada saya untung. Itu aja sih kekhawatiran saya sih. Kalau dulu tuh Shopee ngambil lebih dikit dari saya, kalau sekarang malah lebih banyak kan Shopee gitu. Jadi saya khawatir juga sih. Kalau aja Shopee naikin lagi, saya udah bingung sih itu. Soalnya misalnya dinaikin lagi biaya admin gitu 1.000 aja atau 2.000 itu mau nggak mau pasti udah harus naikin harga sih, nggak bisa nego ke vendor lagi sih menurut saya. Saya vendor juga bilang ini udah paling maksimal yang mereka kasih ke kita gitu. Mereka jujur aja gitu, harga barangnya segini, harga kain rollnya segini, materialnya segini. Soalnya biasa kan kalau kalian beli barang di vendor tuh biasa mereka pakai satuannya roll gitu. Satu roll keringkel tuh bisa jadi 50 gamis gitu. Jadi dihitungnya kayak gitu sih. Mereka jujur juga soal harga. Jadi kalau kalian bisnis itu pastiin kalian itu ada transparansi juga sama vendor sih. Jangan sampai kalian ini tertutup gitu. Harus transparan gitu. Vendor dapat untung berapa, kalian dapat untung berapa tuh usahain harus transparan. Karena kalau nggak transparan gitu, ya nanti susah juga sih di kalian. Tapi kalau udah sering ya mas ke vendor. Iya. Iya. Kalau saya sih udah sering sih. Takutnya malah vendornya jadi kurang percaya, terus Iya, nyari betul. vendor lagi susah lagi. Iya, betul kayak gitu sih guys. Pekerjaan lagi mas kalau gitu. Karena kalau kalian mau tahu tuh vendor itu pasti punya grupnya sendiri guys. Nggak mungkin dia itu cuman bergerak sendiri gitu. Pasti dia maksudnya punya teman-temannya gitu yang bisa backup kalau misalnya pesanannya banyak di backup sama temennya gitu. Pasti mereka punya relasinya lah, punya networknya lah. Jadi kalau misalnya kalian ada masalah sama vendor gitu, susah sih guys. Karena ada rekan saya juga sih sama seller yang kayak ngutangin vendor gitu terus nggak dibayar dan itu dia susah juga buat mesen lagi karena satu Bandung gitu, satu Bandung mungkin udah nge-blacklist dia gitu, alamatnya dia udah di-blacklist gitu. Kan dia ada alamat kantornya dia gitu, itu pokoknya kalau daerahnya dia, nggak daerah sih, mungkin kalau alamatnya pasti alamat dia atau deket-deket alamat dia itu pasti di blacklist sih.
masing vendor udah Ah. saling komunikasi ya, Mas? Iya, vendornya juga ngomong ke saya ada grup vendor UMKM Bandung soalnya nih. Oh, Jadi sama UMKM gitu di Bandung ada grupnya. Jadi ya transparansi aja sih, kalau saya sih jujur aja vendor untungnya segini. Vendornya juga kan bisa lihat juga gitu di Shopee saya ataupun di Instagram saya jualnya berapa gitu, harga grosirnya berapa, eee, harga ecernya berapa gitu. Kalau boleh tahu Mas, saya kan suka lihat kayak voucher-voucher di Shopee atau di Tokopedia. Iya. Itu tuh sistemnya gimana sih Mas sama toko Mas? Kalau sistem voucher itu sebenarnya pasti dibebaninnya ke penjual juga, guys. Jadi kalau kalian pikir itu ditanggung sama Shopee, kalian itu nggak sepenuhnya benar. Karena sistemnya itu biasa subsidi atau bisa kita sebutnya co-fund. Jadi co itu kan maksudnya kayak apa ya, ngebantu aja gitu, ngebantu subsidi. Makanya namanya co-fund atau co-voucher gitu. Biasa ditanggungnya itu ada persentasenya juga. Kayak misalnya cashback extra yang ada di Shopee itu kalau nggak salah berapa persen ya? Mungkin 1% dulu ya. Tapi sekarang udah naik-naik lagi juga sih. Kalau sekarang namanya aja udah berubah sih guys. Dulu kan cashback extra, kalau sekarang di Shopee promo ekstra. Dan kalau di TikTok Shop juga ada sih ekstra gitu programnya juga. Berarti Pasti subsidi sih. secara secara nggak langsung merugikan ke toko juga ya? Atau apa? Atau bagaimana? Gimana ya? Saya juga sebenarnya kurang paham juga sih sama yang diskon-diskon ini karena kan ada beberapa diskon tuh yang ngambilnya besar terus juga kayak tanggal-tanggal cantik begitu itu kan juga kadang kadang kan ngambil diskonnya besar sih ya. Oh iya, tahu. Kalau dari sisi penjual sih sebenarnya kalau misalnya kita join program seperti Covan Voucher itu kita juga harus udah hitung untung ruginya juga sih. Jadi kalau misalnya kita ikut program kayak voucher 10% SP Extra gitu, kita nanggung 2%-nya, Shopee 8% tuh kita pasti udah hitung sih, guys. Nggak mungkin kalian tuh langsung join gitu. Kecuali emang kalian mau bakar duit dulu gitu. Cuma kan menurut saya bakar duit kalau di marketplace gitu nggak efisien gitu. Jadi kalau saran saya ke wirausaha gitu, apalagi yang berkarir di bidang online gitu, kalau bakar duit jangan di marketplace gitu, bakar duit di luar marketplace lah. Misalnya di website kalian sendiri gitu, kalian pasang Google Ads atau Meta Ads, nanti diarahinnya ke WhatsApp ataupun Instagram gitu, lebih bagus sih daripada di marketplace. Karena marketplace itu menurut saya orangnya itu audiensnya itu lebih ngincer produknya itu nggak lihat dari brand sih. Kecuali mungkin udah di branding bagus banget gitu. Brandingnya udah tinggi banget gitu, baru mungkin dilihat. Kayak misalnya Nike, Adidas, atau Jordan gitu mungkin dilihat. Tapi kalau misalnya sepatu-sepatu yang merek selain itu mah kayaknya nggak terlalu deh. Selain kayak Aerostreet ataupun Puma gitu, yang merek-merek yang kurang terkenal banget gitu pasti nggak terlalu ngaruh juga sih kalau di marketplace guys. Pasti ngaruhnya di kayak Instagram, Facebook gitu. Jadi jangan bakal duit di marketplace sih kalau saran saya. Karena menurut saya juga kalau misalnya di Shopee ataupun di marketplace yang gitu ada harga yang terlalu murah, menurut saya itu yang diambil untungnya itu kalau nggak tipis banget, itu pasti balik modal gitu, BP. Misalnya kan baju harga gocap gitu. Anggaplah modal dari penjualnya itu 30.000 buat bikin bajunya. Terus vouchernya itu 50% gitu. Jadi kan 25 gitu. Kalian check out harga 25. Penjualnya nanggung anggap nanggungnya 10.000. Kalau kalian potong sama biaya operasional dan lain-lain, mungkin kan balik modal gitu. Jadi kan harus hitung-hitung cermat juga sih. Karena kalau dari pengalaman saya juga, saya pernah sih ikut kayak Covan voucher gitu yang nanggung 50% gitu. Maksimal 10.000. Jadi di Shopee itu kalau misalnya ada kayak 88 gitu, ada voucher 50% gitu buat pembeli. Dan itu yang nanggung penjual guys, bukan bukan Shopee itu pure penjual. Kita nanggung misalnya vouchernya 50 voucher kali 10.000 udah tuh guys. Berarti 500.000 tuh kita nanggung sih. Ada juga sih yang ditanggung Shopee, tapi kita juga harus nanggung juga sih. Baru tahu nih yang voucher-voucher itu Iya, ya. sama baru tahu gitu. Karena emang yang nanggung dari Dari marketplace pihak sendiri. Shopee-nya gitu Iya. ya. Mereka tuh lebih kayak subsidi sih mainnya sih. Jadi tanggungnya berdua gitu. Oke Mas, karena waktunya juga sudah lagi, kita punya pertanyaan nih Mas. Mas ada nggak sih visi ke depan nih buat
Mas kan seorang entrepreneur kan. Ya. Ada nggak sih Mas visi buat ke depannya? Oke, visi saya itu buat tahun depan tuh sebenarnya ekspansi. Kenapa ekspansi? Karena dari 2-3 tahun lalu itu saya selalu bilang ke eksekutif-eksekutif di sini juga di store gitu, eh, kalau misalnya kita growth-nya itu udah nembus omsetnya itu di atas 1 miliar per bulannya gitu, ataupun per tahunnya itu bisa nembus 5 miliar tuh mending ekspansi aja. Karena menurut saya daya beli masyarakat itu sebenarnya nggak berubah terlalu banyak tiap tahun ke tahun. Jadi kalau misalnya nggak diekspansi, ataupun kita nggak buka niche baru gitu, kayak misalnya di Store Kids itu kan niche baru daripada di store muslimwear gitu. Jadi kalau kalian tahu, saya tuh punya 2 lini sekarang, bukan cuman di store muslimwear tapi ada di Store Kids juga. Itu ngejual pakaian-pakaian anak, terus Pampers, susu anak gitu. Itu dikelola sama mitra kita juga di Store Kids, dan ya itu kita nambah penghasilan dari situ juga gitu. Karena kan buat ngincer audiens yang lain gitu. Dan kalau ekspansi gitu, kita rencananya tahun depan itu ada ekspansi ke Malaysia sebenarnya sih. Kita mau bikin store di Malaysia, dan kita juga udah ada nyari logistiknya juga sih. Dari pihak logistik yang bisa nganterin dari Indonesia ke Malaysia dengan cepat tuh kita udah ada sih pihaknya yang mau ikut gitu dari logistiknya. Dan dekat juga sih sama kantor saya sih. Uh, tapi kalau misalnya ekspansi gitu, saya pernah coba nanya juga ke konsultan hukum juga yang di Malaysianya itu, kita kalau ngebeli properti itu harus di atas 1 juta ringgit gitu. Kalau misalnya mau bikin bangunan gitu. Jadi kalau kalian tahu rate harga Indonesia ke Malaysia, misalnya rupiah ke MYR gitu, Malaysian ringgit, 1 RM itu setara 3.800, jadi itu sekitar 3,8 miliar. Jadi tantangannya itu sebenarnya di dana aja sih, sama eh, kesiapan kita aja sih. Apakah kita udah siap untuk ekspansi atau belum gitu. Karena sebenarnya selain opsi itu kita masih punya opsi lain, yaitu ngebikin official store gitu. Jadi kalau di store Muslim itu kan cuma kayak seller non official ya, walaupun star plus seller gitu, tapi bukan official store yang punya brand atau merek gitu. Karena kita kan nggak naruh brand kita gitu di produk-produk kita, jadi no brand lah. Cuman kalau kita bikin official store gitu, kita bisa naruh brand kita gitu. Cuman ngebikin official store gitu, kalau menurut saya sih kalau kalian bikin official store itu kan dari nol ya. Jadi besarnya tuh lebih susah daripada ekspansi yang udah ada gitu. Jadi kemungkinan besar daripada bikin official store yang kita juga ada rencana sih, tapi mungkin bakal diduluin yang ekspansinya dulu. Kalau nggak tahun depan mungkin tahun depannya lagi gitu, pasti dilakuin lah. Kalau nggak 2026 besok, 2027 pasti kita lakuin si ekspansinya. Saya juga udah bicara sama direktur Shopee saat ini juga, Ko Handika, dan beliau juga terbuka juga sih soal kalau misalnya kita ekspansi terus buka usaha di Malaysia gitu. Mungkin di area-area Putrajaya atau Kelantan gitu kita buka toko muslim. Dan kalau kalian mau tahu itu, kalau kita mengirim barang dari Indonesia ke Malaysia itu sebenarnya nggak kena pajak juga guys. Nggak kena pajak. Dan nggak terlalu mahal juga ongkirnya. Jadi terakhir saya bicara sama logistik itu masih bisa nego, itu ongkir kita itu 50.000 per kilo. Jadi kalau misal gamis itu kan biasa 1 kilo itu bisa 5 gamis ya. Berarti anggap aja lah 10.000 per ongkirnya. Tapi gamis di Malaysia itu kalian bisa jual dengan harga yang lebih tinggi di Indonesia gitu, karena kan mata uangnya lebih kuat gitu. Dan ini juga dijual sama Shopee juga gitu. Produk kita dijual sama Shopee di Malaysia itu lewat program ekspor Shopee sekitar 2 sampai 3 kali lipat guys. Jadi kalau misalnya kita jual gamisnya itu 90.000, di Malaysia itu bisa dijual 50 sampai 60 RM gitu. Saya lihat di Shopee-nya segitu sih, Shopee Malaysia. Dan itu banyak juga sih yang beli. Jadi menurut saya kayaknya nggak masalah sih harga segitu. Dan saya lihat di harga pasaran, saya juga punya aplikasi Shopee internasional. Jadi di HP saya itu bukan cuma Shopee biasa, tapi ada Shopee yang internasional juga. Itu saya lihat ya emang harga segitu juga sih orang-orang ngejualnya. Orang-orang yang domisilinya di Kuala Lumpur, di KP gitu, Kuala Lumpur ataupun Pulau Pinang,
ataupun domisili lain yang di Malaysia ngejualnya segitu. Paling kalau ada yang murah itu biasa lokasinya itu Cina mainland sih guys. Jadi kalau kalian mau tahu di Shopee lain selain di Indonesia itu barang-barang dari luar negeri itu bisa masuk ke negara mereka gitu. Beda sama di Indonesia. Dulu di Indonesia tuh sempat ada kebijakan dari pemerintah soalnya, soal regulasi impor barang lewat Shopee itu. Jadi dulu kalau kalian tahu, dan mungkin kalian pernah beli juga belanja barang lewat Shopee, lokasinya dari luar negeri gitu. Dan saya juga sebenarnya pernah nyoba guys. Jadi saya tuh sempat beli hand grip gitu, sama alat-alat olahraga gitu kayak misalnya alat buat pull up gitu, saya beli dari Cina dan itu bisa masuk lewat Shopee. Jadi saya beli di Shopee, tapi lokasi tokonya itu di Cina mainland dan itu tuh ngebikin UMKM Indonesia itu kan turun gitu. Karena hal kayak gitu merosot banget guys UMKM kita. Jadi pemerintah bikin kebijakan platform apapun itu nggak boleh ngejual barang langsung ke Indonesia gitu. Kecuali kayak Alibaba gitu. Alibaba itu ada MOQ-nya guys. Jadi kebijakannya itu melarang B2C, business to customer, atau F2C, factory to customer. Jadi nggak boleh dari pabrik yang dari Cina langsung ke customer kita gitu, ataupun dari bisnis Cina ke customer kita. Bolehnya bisnis ke bisnis gitu. Jadi di fasilitasinya itu pebisnis di Indonesia boleh bekerja sama sama pebisnis di Cina soal supply barang gitu. Jadi misalnya saya mau beli alat pull up gitu, harus kerjasama sama supplier dari Cina yang misalnya di Guangzhou gitu. Dan itu pun ada minimal ordernya guys, nggak mungkin bisa satu order gitu. Minimal belinya mungkin 20 gitu, nggak bisa satu lah. Itu kena pajak juga sih lumayan. Jadi kalau misalnya di Malaysia, Shopee Malaysia itu masih berlaku kayak begitu. Tapi kalau di Indonesia udah nggak bisa sih. Paling tantangan buka di Shopee Malaysia ya gitu sih guys. Kita harus ngelawan juga barang-barang dari Cina sih. Dia terbuka, masih kayak Shopee yang zaman dulu guys. Shopee Malaysia tuh barang-barang dari luar masih bisa masuk. Kalau sekarang kan di Indonesia tuh udah nggak bisa barang dari luar masuk tuh. Kan nggak bakal nemu guys. Cekot dari Cina gitu kalian nggak bakal bisa guys mesen barang dari Cina. Kalau Alibaba juga kalian harus order banyak gitu. Berarti dengan tadi yang Mas sudah sampaikan dari pengalaman Mas, terus pencapaian Mas sekarang ini, mungkin Dimas juga setuju sama saya, mungkin ini udah wow banget ya Mas dengan umur Mas yang berapa sekarang Mas? Umur saya sekarang di tahun ini 19 tahun sih. 19. Sama kayak saya. Mungkin seumuran sama kita Mas. Nah kira-kira nih Mas ada pesan nggak atau saran gitu ke kita mungkin atau saya atau Dimas yang pengen mulai usaha gitu tapi ragu gitu untuk di zaman sekarang? Oke, buat teman-teman kalau mungkin kalian ngerasa ragu buat mulai usaha itu, menurut saya itu kalian mulai aja dulu karena usaha yang paling bagus itu sebenarnya yang dimulainya kemarin gitu. Kalau saya kutip dari Ko Andrew gitu, saya kan kadang nonton Ada Susanto. Andrew Susanto, Andrew soalnya bukan Andri. Kalau itu kan Andri Hakim. Andrew. Jadi kalau dari Ko Andrew ya bisnis yang dimulai itu paling bagus itu dimulai dari kemarin gitu. Jadi harusnya kalian udah mulai gitu, nggak usah mikir-mikir gitu. Harusnya kemarin kalian udah bikin aja. Karena menurut saya tuh bisnis itu soal pengalaman guys. Kalau misalnya kalian gagal pun kalian bakal dapat pengalaman. Cuman kalau misalnya buat pemula gitu, mungkin teman-teman bisa mulai dari bisnis yang modalnya itu paling kecil dan risknya itu paling kecil juga. Kayak misalnya dropship. Dropship itu kan banyak juga sih orang yang dropship ke saya gitu. Jadi cuman kalian masarin barang dari orang lain. Nah nanti kalau orang ada yang beli ke kalian, kalian kirim nasinya ke penjual yang sebenarnya gitu. Jadi dropshipper di store gitu, kita kasih harga khusus. Nah nanti mereka cari buyer gitu. Kalau udah resinya kirim ke kita gitu. Gampangnya sih gitu sih guys. Kalau dropshipper tuh modalnya minim banget sih. Terus kalau misalnya kalian juga masih ragu buat mulai sih, rata-rata orang tuh ragu buat mulai itu dua sebenarnya guys. Kalau yang pertama tuh menurut saya kurang modal, yang kedua itu takut sama omongan orang sih kadang. Iya, benar. Jadi tuh saya dulu tuh kalau yang kedua itu sebenarnya nggak pernah jadi masalah buat saya guys, karena waktu saya masih SMP pun saya juga nggak ada uang juga guys. Saya makan paling mie goreng gitu
di sekolah makan juga mie terus gitu di SMPN 3 waktu itu saya masih sekolah. Itu juga kalau di rumah saya makan juga cuman pakai nasi sama garam gitu atau nasi sama telur doang, guys. Jadi itu sarapan disuapinnya tuh dari kecil tuh nasi sama garam gitu atau nasi sama telur dah. Soalnya uang tuh kurang atau nasi sama kerupuk gitu. Jadi kalau misalnya kayak gitu kan saya nothing tulus juga, guys. Buat apa peduli sama omongan orang gitu. Kalau misalnya saya nggak jualan juga nggak enak gitu hidupnya. HP pertama saya yang saya pakai jualan juga itu Advan. Kalau kalian mau tahu Advan yang harganya cuman kayak 500.000 gitu. Jadi kalau kalian mikir kayak, wah saya butuh apa yang bagus nih buat jualan online nih, minimal belinya iPhone dulu gitu ataupun Samsung yang flagship gitu. Saya tuh make tahun pertama tuh Advan. Tahun kedua itu saya makainya Redmi gitu. Sampai tahun ketiga, tahun keempat tuh saya pakai Samsung S20 dan menurut saya waktu saya ganti ke S20 itu malah jadi kelebihan, guys, karena terlalu banyak fitur yang nggak terlalu bisa saya pakai di S20 karena kan kalau HP saya itu paling buat foto produk, video-video produk itu saya upload ke TikTok ataupun Instagram gitu kan, foto atau video produk. Dan menurut saya tuh kalau HP-HP mahal gitu, size-nya kegedean, itu ujungnya juga dikompres. Jadi sama aja guys sama Redmi saya juga jatuhnya sama aja. Redmi saya bisa ngerekam 1080p, yang ini bisa ngerekam 4K, tapi kan ngerekam 4K gitu pasti dikompres juga sama pihak platformnya. Jadi sama aja sih. Jadi kalian nggak usah terlalu pikirin soal omongan orang, itu yang pertama itu nggak penting guys. Bahkan kalau orang ngehujat kalian pun dia biarin aja guys. Kalau orang nge-hate gitu, ada 1000 haters pun gitu misalnya, 90% ngehujat kalian gitu, 10%-nya doang yang dukung tuh nggak usah pedulin guys, dengerin aja yang dukung. 90%-nya itu udah biarin aja lah, nggak usah didengerin lah. Dan kalau soal device ya mulai dari Advan pun juga tetap bisa kalau kalian guys. Jadi kalau kalian masih ragu buat kayak mulai jualan online gitu ataupun bisnis-bisnis lain, tuh kalian langsung mulai aja guys. Karena kalau kalian makin mikirin tuh biasa orang makin ragu gitu. Makin ragu, makin ragu, makin ragu, itu ningkat guys. Jadi dari detik pertama kalian ragu, itu sampai selanjutnya tuh tingkat-tingkat terus keraguannya. Jadi mending detik pertama ragu udah langsung mulai aja. Saya pun juga terakhir tuh saya ada mulai bisnis sablon juga kan. Di tahun lalu tuh namanya Fanboy Printing. Nah itu juga langsung saya mulai aja guys. Saya nggak ragu-ragu. Langsung saya beli aja udah mesin sablonnya. Saya lihat prospeknya kayak gimana, bisa disablon ke baju gitu, saya jual-jualin. Langsung mulai aja sih. Oke Mas, sebelum ke kesimpulan nih, sebenarnya ya ini saudara terserah Mas juga mau dijawab apa enggak nih Mas. Iya. Kalau boleh tahu nih Mas, dengan pekerjaan Mas yang sekarang nih, per bulan kira-kira bisa dapat berapa sih Mas? Kalau Bisa. kita per bulan itu biasanya di 3 digit guys. Tapi kalau misalnya udah di bulan akhir kayak misalnya Desember gitu dan seterusnya itu udah 4 digit guys. Jadi miliaran per bulan lah. Dan ini saya sebenarnya nggak masalah buat nge-spill sih karena saya sendiri udah nge-spill di sosmed juga sih. Di Instagram juga kalau kalian mau tahu saya ada platform buat belajar bisnis juga. Itu saya spill di situ guys jadinya. Selain di Instagram saya juga itu saya post-post lah hal-hal tentang bisnis ataupun target, bahkan kayak profit-profit gitu saya gamblangin aja guys, saya langsung spill aja gitu angka digitnya berapa gitu, walaupun mungkin nggak bisa ketahuan secara penuh digit belakangnya berapa karena kan misalnya di Shopee gitu kalau omsetnya misalnya 1M dia cuma ketulis 1M tambah gitu, walaupun mungkin itu 1,3 1,4 ketulisnya 1M aja gitu. Ataupun kalau juta juga nggak ditulis gamblang gitu, paling ditulisnya 830 juta, nggak ditulis berapa ribunya gitu, 830 juta 900.000 misalnya gitu, nggak ditulis guys. Jadi nggak yang akurat banget sih, cuman udah saya spill aja sih. Saya lain juga banyak yang spill juga sih biasa. Gede banget ya, 3 digit sampai 4 digit tuh bagi saya, apalagi yang saya masih umuran 19 tahun kayak Mas ya. Itu wow banget Mas. Saya emang selalu kita kembangin juga sih, kita grow terus sih guys. Karena menurut saya bisnis itu kalau misalnya kalian nggak berkembang gitu,
sayang banget gitu. Ngelihatnya tuh kalau nggak berkembang gitu kan sama aja kalian dengan diri kalian yang lalu gitu kan. Jadi kalau teman-teman ngembangin bisnis tuh all in aja guys. Saya pun juga di bisnis tuh saya all in aja udah di bisnis. Waktu saya keren 100%, uang juga ya saya keren 100% lah. Uang tuh kalau di luar buat bisnis nggak terlalu saya gunain buat macam-macam lah. Paling kalau misalnya ada uang dingin, maksudnya di bisnis saya nggak kepake gitu, di cash flow-nya gitu nggak terlalu dibutuhin, paling ya saya investasiin aja gitu di ya pasar modal gitu saya investasiin. Cuma kalau saya lagi pakai ya saya tarik gitu. Itu buat uang yang dingin aja. Jadi jangan kan pakai uang yang panas gitu kalau misalnya buat diinvestasiin gitu. Karena daripada kalian investasi di bisnis orang lebih mending investasi di bisnis sendiri sebenarnya ya. Karena kan kalian yang ngelola, yang naik nama kalian. Kalian dapat 3 keuntungan lebih banyak daripada investasi di bisnis orang lain, guys. Yang pertama itu personal branding kalian itu pasti naik karena kalau misalnya kalian punya bisnis yang bagus, orang juga banyak yang mau ngedengar opini dari kalian gitu. Dan pastinya personal branding kalian juga naik gitu pasti bisnis-bisnis yang terkemuka gitu kan namanya juga pasti bagus gitu. Terus yang kedua juga kalian dapetin wewenangnya lebih tinggi gitu daripada investasi di bisnis orang. Mungkin kalau misalnya kalian investasi bisnis orang gitu, kalian cuma bisa ikut kayak RUPS gitu, rapat umum pemegang saham, dan opini kalian nggak terlalu berfungsi gitu. Walaupun misalnya opini kalian benar gitu, tapi kan kalau opini mayoritasnya itu dukungnya malah yang nggak benar kan tetap aja nggak fungsi gitu. Jadi pasti yang paling penting itu kalian uang mending dipakai di bisnis kalian sendiri gitu. Dan yang ketiga pastinya bisnis kalian itu berkembang terus juga sama seperti diri kalian dan di bisnis itu kalian juga bisa dapetin banyak orang-orang kepercayaan sih kalau misalnya kita bikin bisnis sendiri dari misalnya karyawan yang udah lama gitu kan bisa jadi orang kepercayaan kalian juga gitu. Kalau bisnis orang gitu kan kita nggak terlalu tahu lah gitu dalam atau dapurnya gimana kan. Tapi kalau misalnya bisnis sendiri kan bisa dapetin orang-orang kepercayaan, kalian juga bisa dapetin trust gitu. Lebih banyak untungnya lah, jauh lebih banyak sih. Bahkan mungkin nggak cuma 3 sih dari yang saya sebutin, mungkin lebih banyak lagi gitu. Jadi daripada investasi bisnis orang sebenarnya lebih mending kalian invest sendiri gitu. Dan kalau misalnya kalian bisnis tuh biasa mungkin teman-teman bakal nyari partner dulu ya. Tapi kalau menurut saya bisnis itu jangan cari partner dulu guys. Mending kalian bisnis sendiri dulu daripada langsung sama teman gitu. Karena kalau dari statistik itu lebih banyak bisnis yang bangkrut saat bareng sama orang lain gitu. Ya, karena kalian itu bakal punya ekspektasi gitu. Kalau misalnya mereka under dan kalian performnya lebih di atas mereka tuh kalian pasti uh, rasanya lebih di atas mereka gitu dan gak enak juga buat 2 orang gitu kan. Kecuali dua-duanya itu udah profesional tapi kan masalahnya kalau dua-duanya masih pemula gitu, egonya masih tinggi gitu. Kalau kalian udah profesional gitu, kalian berdua, bertiga gitu nanganin masalah bisa bisa profesional guys. Tapi kalau misalnya masih pemula banget gitu, baru pertama kali mulai bisnis, tuh kalian masih emosional gitu. Nggak bagus guys kalau misalnya mulai bisnis bareng-bareng gitu. Egonya masih tinggi. Iya, karena saya sama teman-teman saya juga gitu yang mulai bisnis sendiri sama yang bareng, itu yang mulai bareng semuanya sih guys, bukan cuma beberapa doang, tapi semuanya gagal. Tapi yang mulai sendiri itu berhasil. Karena kepecah guys jadinya. Yang mulai bisnis bareng sama temannya ini cuma ada 2 opsi. Satu, kalau nggak bisnisnya jatuh, mereka misah gitu. Misah jadi pesaing lagi. Malah jadi ribut. Udah produknya sama, vendornya mungkin ngambil di vendor yang sama, malah jadi pesaing gitu. Cuma 2 itu guys saya opsinya. Jadi pertama-tama mungkin kalian lebih baik mending mulainya sendiri aja, nggak usah dengan omongan orang lain lah. Kalau misalnya ada yang ngaitkan atau bilang kalian nggak bisa gitu, orang tuh banyak guys yang ngetawain kayak, ah mana iya, masa iya bisa sampai segitu sih? Masa kamu mau ekspansi sih? Saya ekspansi aja kadang dulu diketawain, tapi kalau sekarang udah enggak sih. Dulu saya awal-awal ngomong kayak gitu, wah ini bisa kejual juga ternyata di Malaysia ya. Banyak customer dari Kelantan yang ternyata minat sama produk kita gitu. Bisa kali kita ekspansi itu diketawain saya guys. Cuman kalau sekarang udah enggak guys, karena uh, kalau misalnya mereka lihat dari growth-nya juga ya kalian tuh buktiin pakai action aja gitu. Orang-orang zaman dulu itu kan rata-rata sebenarnya bisa dibilang kolot gitu ya.
itu kalian nggak usah bantah guys, karena percuma kalian mau bantah gimana pun, mereka itu cuma bisa dibantah sama fakta gitu. Kalau kalian kasih fakta, mereka bisa apa gitu kan, nggak bisa ngebantah juga gitu. Kalau kalian kasih lihat, ini segini, omsetnya 1 miliar, udah nggak bisa ngapain-ngapain gitu. Pasti bisa ekspansi gitu. Ini saldo di rekeningnya ada misalnya 3 digit gitu. Ini saya kasih unjuk nih 100 sekian gitu. Kalau itu udah menurut mereka, oh ya udah setuju gitu. Mereka ikut-ikut aja udah. Kalau kalian debatin mereka waktu kalian masih belum jadi apa-apa tuh percuma guys. Udah iya-iyain aja gitu. Orang-orang ngehe tuh iya-iyain aja guys. Nanti kan buktinya pakai aksi aja. Gitu guys. Jadi untuk kesimpulan pada podcast di hari ini, jadi dari pertama juga Mas Arfan udah membicarakan tentang latar belakangnya, dari kecil udah berbisnis juga bersama Iya. orang tua, terus pas COVID mulai masuk, Mas Arfan mulai pindah ke online, yang awal mulanya dari Lazada, terus mencari beberapa Dari karyawan. FJB dulu sih saya sebenarnya sih. Oh, dari Tadi ya. FJB juga. Dari FJB kasus tadi, Oh, Kaskus. Oh iya. tadi mungkin saya udah sebutnya apa belum ya? Tapi saya mulai itu dari Kaskus FJB, forum jual beli, terus Facebook sama Instagram sih. Jadi habis itu baru diundang sama RM Lazada sih buat masarin produknya di Lazada juga gitu. Dulu tuh Lazada tuh mungkin lebih trending daripada marketplace lain gitu. Kayak TikTok Shop gitu kan belum ada juga yang waktu awal-awal ya. Jadi itu awal-awal tuh ada itu kayak Lazada gitu. Shopee mungkin ada tapi masih belum segede Lazada gitu. Shopee itu nawarin ke saya pas Lazada saya udah rame gitu. Mungkin 1-2 bulan gitu. Terus saya 2 minggu setelah jualan di Shopee gitu tuh tawan jadi star seller. Jadi kalau kalian lihat star seller gitu kan sekarang itu susah banget gitu. Buat jadi star plus seller itu butuh 6 bulan dan mertahanin kriteria tertentu dengan KPI-nya itu juga tinggi banget. Kalian harus ratingnya bagus, balas chatnya juga harus cepet. Chat itu kebalas juga harus lebih dari 80% apa ya, itu harus hampir kebalas semua. Itu udah susah sih, walaupun sekarang kita juga tetap star seller sih, karena kita emang bisa mempertahankan. Cuma waktu awal dulu gampang sih, udah 2 minggu jualan itu udah jadi star seller sih. Dulu belum ada star plus, jadi star seller aja. Dan itu diundang aja sih, nggak ada kayak kriteria apa-apa gitu. Diundang aja udah, kalian di email, udah diundang jadi star seller deh besoknya. Gitu doang guys. Oke. Boleh nih Mas di spill nih apa platform-platform marketplace-nya atau Iya, Instagram-nya. mungkin aja teman-teman bisa Iya, lihat siapa dan tahu juga teman-teman bisa melihat juga Oke, marketplace-nya. kalau misalnya buat Listor itu kalian bisa cek aja Instagram Listor, LIIY STORE, dan sebenarnya kenapa namanya Listor? Jadi Listor itu sebenarnya LII-nya itu singkatan dari Leading in Innovation Yonder. Itu kalau di Indonesiain memimpin inovasi yang jauh ke depan gitu. Jadi itu asal mula dinamain LII gitu, Listor. Dan kalau kalian mau cek lebih lengkapnya mungkin bisa lihat website kita sih daripada Instagram. Kita ada Instagram juga Listor dan TikTok kita juga Listor gitu. Kalau kalian mau cek Listor, kalian bisa cek website kita listor.id. Jadi pakai tambahan aja gitu .id gitu. Nah, itu website Listor kita sih. Dan kalau mungkin kalian mau connect ke saya gitu, saya juga kebetulan saya ada kelas bisnis juga walaupun mungkin saya nge-hostnya nggak terlalu sering gitu. Saya host misalnya ada waktu luang, saya host gitu seminar atau webinar di kelas bisnis saya. Itu kan bisa cek aja sih Instagram saya Muhammad Suras Official. Itu bisa kalian cek mungkin IG-nya di sini. Nanti ditempel. Mas Kreatif tolong ya di sini. Mas Kreatif tolong. Oke, untuk hari ini mungkin segitu aja nih Mas. Makasih banget Mas saya udah mau datang, makasih banget Mas saya udah mau cerita-cerita juga dari kecil hingga sekarang yang sampai 3 digit sampai 4 digit bahkan Mas. Iya, sih alhamdulillah. Speechless ya Mas, jujur. Iya. Iya. Kita 4 digit itu juga sebenarnya baru tahun ini sih guys. Jadi kalau kalian ngelihat dari track record-nya itu mungkin kan bisa cek dari berita aja kali ya. Jadi pertama itu saya itu diwawancarain sama Tribun News. Waktu itu sama wartawan perempuan gitu dari Tribun News tuh namanya Mbak Sanusi apa ya. Nah itu waktu saya SMP kelas 3 apa ya itu pertama kali omsetnya 3 digit tuh diwawancara nama mereka gitu.
Nah, yang kedua itu waktu saya SMA kelas 1 atau 2 gitu, sebenarnya ini nggak 1 miliar gitu, tapi ini hampir 1 miliar. Cuma kadang berita itu nulisnya kalau nggak hampir 1 miliar tuh 1 miliar gitu. Jadi Iya. waktu itu omsetnya itu 800-an juta gitu per bulan waktu saya di SMA gitu. Jadi dari 800 juta per bulan itu wartawan gitu kan nanggung gitu, terus saja hampir 1 M atau bahkan ada yang 1 M gitu, langsung 1 M gitu. Tapi kalau yang sebenarnya 1 M lebih tuh sekarang sih, kalau yang tahun ini eh, sebelum Ramadan aja itu udah 1 miliar guys, udah 1 miliar lebih. Jadi Ramadan itu hampir 2 miliar sih. Jadi 1 bulan sebelum Ramadan tuh udah 1 M gitu, 1 bulan sebelum Ramadan. Karena orang kan biasa tuh butuh barang buat Ramadan sama buat Lebaran. Jadi 1 bulan sebelum Ramadan udah ada yang mesen, Lebaran juga udah ada yang mesen gitu. Jadi dua-duanya rame gitu. Ataupun akhir tahun gitu. Desember tuh selalu rame guys daripada Januari, ramean Desember gitu. Jadi Desember mungkin bisa dapat kayak 600 atau 700. Kalau tahun lalu sih Desember kita di 500 sih kayaknya. Kalau sekarang mungkin bisa 7,5 atau mungkin alhamdulillah kalau alhamdulillah. Insya Allah bisa lebih gitu guys. Alhamdulillah kan udah terjadi ya. Insya Allah bisa lebih gitu. Bisa lah tahun depan setiap Bisa lah. bulan Amin 4 lah. digit bisa. Oke nih Mas, karena waktunya udah selesai juga, udah habis juga. Makasih juga buat Mas udah datang juga, makasih banget ya Mas. Iya, terima kasih banyak juga buat yang udah ngundang saya nih, Iya. mas-masnya sekalian. Oke nih teman-teman, terima kasih yang sudah mendengarkan podcast ini dari awal hingga akhir, dan ya makasih atas waktu kalian dan ilmu-ilmunya juga dari Mas Arfan. Jadi segitu aja podcast hari ini. Sampai jumpa di waktu selanjutnya. Dadah.